bangsa kita, Indonesia tercinta. Sekali merdeka tetap merdeka, sekali Yesus tetap Yesus. Mari kita kerjakan keselamatan dan kita kejar terus. Haleluya. Mari kita serukan bersama-sama. Merdeka! Shalom Alaihem, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, Shalom. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara? Haleluya, saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan mengalami sukacita, mengalami kedahsyatan yang dari Tuhan. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan keberadaan kita di hadapan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Saat ku menyembah-Mu Tuhan, Roh-Mu bekerja Yesus. Terima kasih Tuhan. Saat ku Roh-Mu bekerja. Saat ku
syukur kepada Tuhan, anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami Bapa, atas rumah tangga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas gereja kami, bahkan atas kota dan bangsa kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan. Kami saat ini ada sebagaimana kami ada semua karena kebaikan dan pemeliharaan-Mu yang sempurna atas kami. Kami berdoa Tuhan, biarlah ibadah ini Tuhan yang memberkati. Setiap pujian, setiap penyembahan menjadi sesuatu hal yang hidup, sesuatu hal di mana banyak jiwa diberkati dan nama Tuhan dimuliakan. Ada perjumpaan di setiap pujian, ada perjumpaan di setiap penyembahan, ada perjumpaan ketika firman Tuhan disampaikan. Dan kami percaya perjumpaan itu dengan Tuhan Yesus menghasilkan mujizat. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Bangsa ini dimerdekakan, hidup kami dimerdekakan. Hari ini hari kemerdekaan buat setiap orang percaya. Siapapun yang beribadah saat ini bersama-sama dengan kami, lewat channel YouTube ini, lewat media sosial apapun, biarlah nama Tuhan dimuliakan. Kami tahbiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Haleluya. Karena kebaikan Tuhan yang melimpah atas kita. Amin. Haleluya Tuhan. Kau Allah terus bekerja dalam segala perkara. Allah turut bekerja dalam segala
dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Yes, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Pemenang dalam segala perkara. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin Tuhan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan menabur di ladang Tuhan melalui Gereja Betel Indonesia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami sudah kami naikkan Tuhan. Ini menjadi bukti kami ingin mempersembahkan hidup kami hanya untuk puji hormat kemuliaan bagimu saja Tuhan. Terima kasih kalau siang hari ini Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan untuk boleh menabur di ladangnya Tuhan. Menabur di gereja kami GBL Kota Harapan Indah Bekasi Tuhan. Kami percaya setiap rupiah yang boleh kami tabur boleh menjadi dupa yang harum untuk memperluas kerajaan-Mu. Terlebih di gereja kami GBL Kota Harapan Indah Bekasi. Dengan penuh syukur, dengan ucapan terima kasih Tuhan, kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kupastikan dapatkan. Haleluya Yesus. Pemulihan terjadi atas gereja-Mu Tuhan. Pastikan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pastikan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku
Terima kasih buat korban syukur Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya Yesus. Saatnya kita akan duduk diam dalam hadirat Tuhan. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Membawa doa kami Tuhan. Kami datang di hadirat-Mu, membawa doaku. Kami sujud
Shalom, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena kita boleh kembali mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dalam keadaan diberkati Tuhan. Amin. Karena Tuhan Yesus mengasihi saudara, mengasihi kita semua. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita masih bicara tentang kemerdekaan. Kita masih bicara di bulan Agustus di mana Bapak Ibu, saya dan kita semua bangsa Indonesia sedang ada di bulan kemerdekaan. Dan tentunya setiap orang mau dan berharap hidupnya tidak lagi terikat, hidupnya tidak lagi ada di bayang-bayang maut dalam penjajahan atau dalam perbudakan, tetapi mengalami kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu, saya membaca slogan dari Presiden pertama Bung Karno. Dia bilang begini, sekali merdeka, tetap merdeka. Tetapi semboyannya dia bilang begini, kita cinta damai, tapi kita lebih cinta kemerdekaan. Artinya saudaraku, kemerdekaan itu menjadi sebuah syarat. Dan ini adalah hak segala bangsa, termasuk saudara dan saya. Dan kita bersyukur bangsa kita merdeka. Tetapi kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Kita, saudara dan saya, sudah dimerdekakan. Minggu sebelumnya kita sudah bicara tentang Tuhan Yesus memerdekakan saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara diajak berdiri teguh, berdiri kokoh, dan tidak lagi ada dalam kuk perhambaan. Tidak jadi menjadi budak lagi karena kita merdeka. Itu sebabnya kita akan kembali bicara tentang kemerdekaan. Sekali merdeka, tetap merdeka. Saya bacakan dulu dalam Yohanes pasal yang ke-8. Bapak Ibu boleh membaca, buka Alkitab saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Yohanes pasal 8 ayat 30 saya akan bacakan sampai nanti di ayat yang terakhir kita berhenti. Kebenaran yang memerdekakan. Ayat 30. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saya ulangi. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin. Sekali merdeka, tetap merdeka. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita, saudara dan saya sudah ditebus oleh Tuhan. Lewat kuasa darah dan bilurnya, Yesus yang mati di atas kayu salib memerdekakan saudara dan saya. Kita sudah ditebus dari dosa yang harusnya mati, tetapi kita mendapatkan kasih karunia, yaitu keselamatan, hidup kekal. Itu sebabnya saudara, ingat sekali merdeka tetap merdeka. Jangan lagi kita dijajah. Jangan lagi kita mau diperhamba, diperbudak oleh si penjajah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita mau melihat bagaimana caranya saudara dan saya dan kita semua mengalami kemerdekaan yang sejati itu. Sekali merdeka tetap merdeka. Bagaimana mempertahankan kemerdekaan? Saudaraku, waktu saudara dan saya sekolah, ini seringkali kita dengar. Mengisi kemerdekaan, kita sering mendengar. Apa itu? Kita menghargai dan meneladani jasa para pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan.
Seringkali bukankah dalam upacara kita mendengar itu? Mari kita isi kemerdekaan dengan menghormati dan menghargai serta meneladani jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Bukan begitu? Ya, kita harus mengisi kemerdekaan dengan menghormati, dengan menghargai dan meneladani jasa para pahlawan yang sudah rela berkorban merebut kemerdekaan sehingga bangsa kita dimerdekakan. Saudara dan saya dikuasai oleh dosa, dijajah dosa, seharusnya upah dosa maut dan kita harusnya mati. Tetapi Yesus merebut kita dari perbudakan dosa, dari penjajahan dosa. Karena ketika manusia jatuh dalam semua orang berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Tetapi Yesus dia berjuang. Dia tinggalkan surga, dia turun ke dunia. Dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Dia merebut saudara dan saya menjadi orang yang merdeka. Jelas dikatakan di ayat yang ke-36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara dan saya sudah benar-benar merdeka. Pertahankanlah kemerdekaan itu. Dengan menghargai, menghormati, dan meneladani Yesus yang sudah berjuang merebut kita sehingga kita bisa mengalami kemerdekaan itu. Kita tidak lagi dijajah oleh dosa karena kita menjadi orang yang merdeka. Kita tidak lagi hidup dalam penjajahan, dalam perbudakan. Dosa yang mengikat. Sebabnya mari saudara, kita menghargai yang pertama. Mempertahankan kemerdekaan kita, keselamatan kita dengan menghargai, menghormati dan meladani Yesus yang sudah merebut kita sehingga kita harusnya mati tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita diselamatkan oleh Tuhan. Nah, bagaimana caranya? Kita menghargai, kita menghormati dan kita meladani. Tentunya kita harus mempersiapkan waktu kita. Mulai dari pikiran, perkataan, sikap hati, perbuatan kita. Senantiasa menghargai Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Lewat apa? Doa. Lewat pujian penyembahan, baca Alkitab. Renungkan, lakukan, setia beribadah, setia melayani dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dengan segenap hati. Ini cara kita menghargai. Saudara berharga di mata Tuhan. Bukan karena kita benar. Tapi karena Tuhan Yesus yang membuat saudara berharga. Karena Tuhanlah kita berharga. Kita berharga karena Tuhan menyelamatkan kita. Amin. Nah, barang siapa tidak bisa menghargai diri sendiri. Tidak bisa menghargai, menghormati dirinya. Bahwa dia berharga dan menjadi orang merdeka. Maka dia tidak bisa mempertahankan kemerdekaan. Kenapa? Dia pasti akan menjadi orang-orang yang jauh dari Tuhan. Sulit berdoa. Sulit baca Alkitab. Apalagi merenungkan melakukannya. Sulit beribadah. Tidak mungkin saudaraku orang yang tidak bisa menghargai Tuhannya yang sudah memerdekakan. Bisa setia. Waktunya, tenaganya, dia berhitung. Bukankah kita sering kali dengar orang Kristen begini? Punya slogan ya saudara. Yang penting saya Kristen. Kalau mati masuk surga. Saya nggak buat jahat sama orang. Yang penting saya jadi orang baik. Toh banyak juga pelayan-pelayan Tuhan, pengurus gereja, hamba-hamba Tuhan, gembala, pendeta. Hidupnya tidak lebih baik dari saya. Bukankah ini ironis? Dan seringkali kita dengar. Itu sebabnya saudaraku saya mengajak kita semua. Saya mengajak kita semua orang yang sudah merdeka, sudah dimerdekakan, tetap pertahankan kemerdekaan. Dengan cara apa? Yang pertama, menghargai, menghormati, meneladani Yesus yang sudah memerdekakan saudara dan saya. Hidup setia, taat kepada Tuhan, lakukan perintah Tuhan. Sudah percaya sungguh-sungguh hargai. Dan dengan darah yang mahal. Kalau bangsa Indonesia ini merdeka, direbut, dan memperebutkan kemerdekaan dengan mencucurkan air mata, darah, bahkan banyak korban. Yesus mengorbankan dirinya untuk memerdekakan saudara dan saya.
Amin. Mari hargai Tuhan. Sediakan waktu, tenaga, pikiran, hidup kita untuk mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, pikiran, akal, budi, kekuatan. Dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Ini yang harus kita lakukan. Amin. Yang pertama, kalau bangsa Indonesia ini harus mempertahankan kemerdekaan dengan menghargai, menghormati, meneladani pahlawan yang telah gugur merebut kemerdekaan, maka kita pun seperti itu yang sudah merdeka karena Tuhan. Hargai Tuhan, hormati Tuhan, teladani Tuhan. Apa yang dia lakukan harus kita lakukan. Amin. Yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan untuk mempertahankan kemerdekaan? Seringkali bukankah dalam pelajaran-pelajaran sekolah kita juga sering diajar dan mendengar, isilah kemerdekaan. Jadi mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu, saudaraku. Kalau kita tidak mengisinya, setelah kita dijajah, bangsa ini dijajah 350 tahun ditambah 2,5 tahun. Wow, ada sesuatu yang menekan, menghimpit, ada intimidasi. Tetapi saudaraku, setelah merdeka kalau tidak mengisi dan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan, bangsa yang dijajah tetap menjadi bangsa yang, mohon maaf saudaraku, bodoh, tidak mau belajar, tidak mau berubah, tidak mau menjadi pengen lebih baik, tidak mau berusaha untuk bisa menjadi bangsa yang besar, bangsa yang dihargai, bangsa yang dihormati, punya martabat, dan diperhatikan, diperhitungkan bangsa lain, maka bangsa ini sekali mereka tetap dalam penjajahan. Karena tidak kunjung baik. Sebabnya saudaraku, mari saya mengajak kita semua, karena kita dimerdekakan dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita mempertahankan kasih itu dengan menjaga kesatuan dan persatuan. Bangsa ini tuntut supaya kuat, menjadi bangsa yang kuat harus menjaga persatuan dan kesatuan. NKRI harga mati. Nah, kita diselamatkan karena Tuhan. Yesus ingin mempersatukan orang-orang yang tercerai-berai, yang harusnya mati karena dosa, disatukan dengan kasih Tuhan. Sebabnya saya mengajak kita mengisi kemerdekaan kita yang sudah merdeka karena dosa. Kita mempunyai keselamatan, isi kemerdekaan itu dengan menjaga persatuan dan kesatuan di antara sesama umat, khususnya orang Kristen. Amin. Sesama orang beriman harus saling menjaga, saling mengasihi satu sama lain, saling menopang, saling membantu. Jaga persatuan. Saudaraku, jujur saja, saya masuk di Jakarta dari Lampung, waktu lulus SMA, saya pertama kali ikut namanya Kasih Melanda Jakarta tahun 85. Saya bukan panitia, tapi saya ikut terlibat. Kemudian tahun 86 naik Kasih Melanda Indonesia. Saya juga bukan panitia, saya terlibat. Saya pasang-pasang spanduk poster, kalau dulu bebas. Di mana-mana kita pasang, di bis kota, di pagar-pagar, di mana-mana. Kita tempel, saya masih ingat Gajah Mada itu terus sampai ke Tamrin, kita pasang itu. Kasih Melanda Indonesia. Saya ikut di dalamnya, menjadi panitia doa. Doa itu dibagi juga saudaraku, saya ingat. Doa khusus buat orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta, yang tuli. Wow, luar biasa saudaraku. Dulu saudaraku, kalau ada acara besar, ada KKR, Kasih Melanda Indonesia, itu berbagai denominasi gereja, berbagai macam merek gereja kumpul. Jadi panitia. Jadi gereja bersatu. Itu sebabnya saya mengajak kita semua orang Kristen, orang percaya gereja-gereja bersatu. Visi misi udah pasti. Tapi kadang yang membedakan adalah aksi. Saya mengajak kita semua, lewat firman ini, saya mengajak kita semua. Saya teringat dulu, ketika ada momen besar, menjadi sebuah momentum acara besar, ada KKR besar, maka semua gereja kumpul jadi satu. Visi, misi, dan aksinya sama. Membuat aksi yang sama. Saya mengajak seluruh hamba Tuhan, pendeta, pelayan Tuhan, bahkan umat Tuhan, pengerja-pengerja, ayo selain visi dan misi, satukan aksi. Nama Tuhan dipermuliakan. Jaga persatuan kesatuan. Sebabnya gereja menjadi kuat kalau di dalamnya pengurus, di dalamnya pengerja, hamba-hamba Tuhan dalam sebuah organisasi gereja,
dia mempunyai kesatuan dalam hal aksi. Aksinya harus sama, punya persepsi yang sama, tujuannya sama. Amin. Inilah sebabnya bangsa kita maju. Karena persatuan dan kesatuan dijaga. Aksinya bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Kalau dulu kita lihat ya, dalam merebut kemerdekaan ada istilah Yong Java, Yong Sumatera. Bersatu. Bilang Indonesia. Kami bangsa Indonesia. Mengakui. Berbeda tetapi satu. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Saya mengajak kita semua, apapun merek gereja kita, saya mau beritahu, kita ada di dalam Yesus. Amin. Kita mempunyai Yesus yang sama. Mari saya mengajak kita semua, isilah kemerdekaan, keselamatan kita. Dengan kasih Tuhan yang tulus kita juga mengasihi sesama. Menjaga kesatuan dan persatuan, bahkan kesehatian, terutama di gereja masing-masing antara umat yang percaya kepada Tuhan. Dan saya percaya, maka kita kuat. Sekali Yesus tetap Yesus, sekali selamat tetap selamat. Jaga itu. Mau berubah, mengarah ke lebih baik lagi. Bangsa kita dulu dijajah, sekarang tidak mau, maka belajar yang tidak bisa belajar supaya bisa. Supaya semuanya maju. Di bidang pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, semuanya harus mengarah hal lebih baik. Dengan bersatu semuanya bisa. Itu sebabnya Aletheia, saudaraku. Bukankah tahun lalu kita punya slogan, kita buat satu kostum, kita buat seragam kita tulis bersama kita bisa. Sendiri, bahkan juga kita dengarkan ada pepatah. Kalau kita bersatu itu kita kuat. Kalau sendiri-sendiri kita nggak kuat. Amin. Ini harus kita lakukan. Lalu apa ya yang harus kita lakukan sebagai bangsa yang merdeka untuk mengisi kemerdekaan, mempertahankan kemerdekaan? Harus bisa mengisi kemerdekaan dengan melakukan tugas tanggung jawab kita. Berprestasi. Kalau anak sekolah harus berprestasi dalam sekolahnya. Harus belajar dengan baik, bertanggung jawab. Kita juga seperti itu. Kita sudah merdeka, kita sudah selamatkan, bertanggung jawab. Kita terus belajar. Belajar tentang kebenaran firman. Belajar tentang pelayanan. Belajar tentang bagaimana kita harus bertumbuh dan berkembang. Bagaimana kita menyelamatkan banyak jiwa. Kita harus belajar, menambah pengetahuan, menambah wawasan supaya kita mempunyai prestasi. Di bidang apa? Di bidang kekristenan. Di bidang apa? Di bidang keyakinan kita sebagai orang Kristen, supaya kita mempunyai, atau kata-kata seperti mumpuni, mampu. Bukan sekedar Kristen, bukan karbitan. Karena lama di gereja dikasihlah tugas tanggung jawab yang sebelumnya kita doa amal belajar. Saya mengajak kita semua, ayo kita isi kemerdekaan kita dengan belajar. Terus belajar. Jangan pernah puas, kembangkan potensi diri, kembangkan kemampuan, bakat, karunia. Kita ini satu dalam tubuh Kristus, tapi banyak anggota. Dan tangan itu tidak sama fungsinya dengan kaki, mata dengan telinga. Sama. Kita satu tubuh, tapi setiap anggota punya fungsi yang berbeda-beda. Tetapi satu di dalam Tuhan. Belajar. Amin. Jangan pernah puas dan berhenti. Punya tujuan yang jelas. Jadi orang Kristen punya tujuan. Aku diselamatkan. Rasanya tidak enak. Rasanya tidak nyaman. Berkecolak kalau orang lain belum diselamatkan. Mulai berdoa. Tuhan, mulai sampaikan doa kita kepada Tuhan. Nama demi nama kita panggil. Nama demi nama kita bawa kepada Tuhan untuk diselamatkan. Kita ketemu, kita bersaksi tentang keselamatan. Ini harus kita lakukan, saudaraku. Ada begitu banyak yang bisa sampaikan untuk mengisi kemerdekaan. Saudara, saya masih teringat ketika tahun 87 saya pertama kali mengikuti. Ya. Selain saya mendapatkan, zaman dulu kalau kita sekolah, kuliah juga itu ada ikut GBHN, ya, seminar dan sebagainya, mendapatkan sertifikat.
Dan itu kita lakukan. Waktu pertama kali ada istilah kita diikutsertakan, diajak kepada anak-anak muda yang kuliah, dipanggil untuk ikuti orientasi pendidikan bela negara atau pendidikan orientasi bela negara. Saya ikut di dalamnya. Dididik seperti militer, saudara. Mendapatkan sertifikat. Saya punya sertifikat bela negara. Hanya karena saya tidak senang politik. Tahun 2002 saya sudah ada di tempat di gedung yang sakral, yang orang sebut gedung MPR DPR. Saya sudah di sana, itu sidang umum MPR. Tapi memang saya tidak, sekali lagi, saya arahnya tidak sana. Tuhan panggil berbeda. Tapi saya mau beritahu, kita harus berprestasi, kembangkan kemampuan bakat, sampai kita tahu kita punya karunia di mana, supaya kita bisa bermanfaat, berguna di dalam pelayanan. Kita berguna, dan barang siapa setia dalam perkara kecil, maka dia akan berikan perkara yang besar, tanggung jawab yang besar. Isi kemerdekaan ini, jangan puas, ayo belajar. Saya mengajak kita semua belajar. Saya udah tua, Pak. Umur tidak masalah. Ya. Tidak ada orang yang terlalu tua untuk belajar. SMP kelas 2 saya mendapatkan kata-kata ini. Saya senang punya kata-kata bijak, intisari. Kalau dulu saya istilah kata-kata intisari. No one is too old to learn. Tidak seorang pun terlalu tua untuk belajar. Belajar. Orang yang tidak mau belajar ketinggalan. Dalam hal apapun harus belajar. Jangan sampai ketinggalan. Apalagi para milenial nih, anak-anak muda harus banyak belajar. Jangan mau ketinggalan. Jangan cuman satu saja yang dikejar. Banyak belajar di bidang apapun. Karena negara ini, bahkan gereja ada di tangan anak muda. Saya mengajak anak-anak muda terus isi kemerdekaan dengan berprestasi. Dalam segala aspek kehidupan, dalam segala bidang. Kejar prestasi itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Walaupun saya yakin masih banyak. Tapi karena keterbatasan waktu, saya berjanji akan meneruskannya lagi di khotbah-khotbah berikutnya. Bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan bangsa kita, dan bagaimana saudara sudah diselamatkan, sudah dimerdekakan dari dosa, dan mempertahankan dan mengisi kemerdekaannya itu. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya sangat bangga menjadi bangsa Indonesia, tinggal di wilayah Indonesia tercinta. Setiap hari saya berdoa, dan saya mengajak kita semua, umat yang percaya kepada Tuhan, orang yang sudah diselamatkan, yang tinggal di dalam bangsa Indonesia. Bangsa kita sudah merdeka, tetapi saya mengingatkan, sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang pendeta, sebagai seorang gembala, saya ingatkan, mari saudaraku, kita terus berdoa buat bangsa kita. Kita sampaikan kepada Tuhan, kita perkatakan, bangsa kita diberkati, bangsa kita dipulihkan, bangsa Indonesia penuh dengan kemuliaan. Dan saya percaya, satu orang, dua orang, ratusan, bahkan ribuan, jutaan orang percaya kepada Tuhan berdoa dan memperkatakan yang baik tentang bangsa ini, maka bangsa ini akan diberkati Tuhan. Amin. Kita yang harus memperkatakan itu setiap hari lewat doa. Kita rebut semua damai sejahtera boleh tinggal dalam kota-kota kita. Kita lepaskan damai sejahtera itu supaya di mana kita tinggal ada damai sejahtera, ada kesejahteraan. Tugas kita, orang percaya yang terpanggil, bersatu. Mempertahankan Indonesia ini. Dengan Indonesia yang maju, Indonesia yang terus diberkati Tuhan, mulai dari pemerintahan yang sedang berjalan kita doakan. Makanya saya percaya, gereja akan bertumbuh baik. Gereja juga tidak mengalami hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena kita juga berdoa. Kita juga berdoa buat bangsa ini, supaya bangsa ini diberkati, bangsa ini maju. Tidak kalah dengan bangsa lain, ekonominya tumbuh baik, perbankannya baik. Bahkan kalau sekarang saudaraku, saudara tidak lagi bingung akan pergi kemana-mana. Jalannya sudah dibangun, infrastrukturnya bagus. Saudara harus lewati itu. Tol yang baru, Sumatera sampai ke Aceh, sampai ke Sumatera, atau mungkin ke Jawa, Bali. Harus saudara sampai itu. Jujur kalau ini tidak pandemi saya pengen, tapi kan pandemi gak boleh jalan-jalan.
Jadi kita sama-sama ya, setelah pandemi selesai, ya, tidak ada PPKM, kita bisa melihat keindahan Indonesia lewat jalan-jalan yang dibangun. Kita bersyukur bangsa kita ini maju, saudaraku. Sangat maju. Ayo, jangan kutuki bangsa ini. Jangan kutuki bangsa ini. Jangan kutuki Tuhan kita. Tuhan kau di mana? Engkau tidak sayang, kau tidak adil. Jangan kutuki Tuhan. Tuhan sayang buat saudara. Tuhan sayang sudah selamatkan saudara. Waktunya kita yang berubah. Tuhan tidak pernah berubah. Kita harus berubah lebih baik supaya kita bisa mengisi kemerdekaan, mempertahankannya dengan setia dan taat kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya sangat sayang kepada bangsa ini dan saya juga sayang kepada seluruh umat Tuhan supaya saudara tetap menjaga keselamatan saudara. Kerjakan keselamatanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk dalam doa. Bapa, hamba-Mu berhenti bicara. Tetapi hamba berdoa buat seluruh jemaat-Mu, bahkan umat-Mu, bahkan siapa saja Tuhan yang mendengarkan khotbah ini, baik dia percaya kepada Tuhan atau tidak percaya kepada Tuhan, kami seluruh bangsa Indonesia punya tugas tanggung jawab untuk mempertahankan kemerdekaan, mengisi kemerdekaan dengan menghargai, menghormati dan meladani jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kami, yang merebut kemerdekaan. Bahkan kami mengisi kemerdekaan Tuhan dengan menjaga persatuan dan kesatuan. Dan kami mengisi kemerdekaan dengan terus belajar, menjadi orang berprestasi dalam segala aspek kehidupan. Bahkan kami orang yang percaya kepada Tuhan yang sudah dimerdekakan, kami pun bisa menghargai, menghormati, meladani Yesus yang sudah menyelamatkan kami. Kami menjadi orang yang setia dan taat, yang senantiasa mau melihat bahwa kami orang yang berharga, yang sudah diselamatkan. Dan kami menghargai, menghormati Tuhan dengan hidup benar di hadapan Tuhan, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Masuk dalam rencana Tuhan dan mengikuti kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mengisinya Tuhan, dan kami saling membangun satu sama lain, saling menasihati, menjaga kesatuan, menjaga persatuan kami umat-umat percaya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Gereja maju, amanat agung boleh berjalan dengan baik. Banyak orang percaya dan diselamatkan di bangsa ini. Terima kasih Bapak. Dan kami menjadi orang percaya yang terus mau belajar, supaya kami tidak ketinggalan, supaya kami punya prestasi. Dan kami diperhitungkan, kekristenan kami diperhitungkan. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Berkati kami Tuhan, bangsa Indonesia dan seluruh umat, bahkan Tuhan orang Kristen, Tuhan berkati. Orang yang percaya kepada Tuhan, berkat-Mu terjadi sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali diselamatkan, kami kerjakan keselamatan sampai Engkau datang menjemput kami Tuhan. Terpuji nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang singkat ini saya terus berdoa supaya Roh Kudus memberikan pencerahan buat saudara. Sehingga saudara dijamah, diurapi, diberkati Tuhan. Dan terus maju di dalam Tuhan. Amin. Kita masuk dalam pengurapan. Tuhan Yesus, jamah minyak yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Jamah menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu. Bukan karena minyaknya, tapi karena urapan-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat luar biasa. Sehingga minyak ini menjadi urapan yang penuh dengan kuasa-Mu Tuhan. Setiap kami, setiap orang yang dioleskan minyak, mendapatkan kepastian, berjalan di dalam kemenangan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenangan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang terikat dilepaskan, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Bahkan sakit, penyakit, kuman, virus, bakteri, virus corona COVID-19, kami hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Tidak akan masuk dalam tubuh orang percaya yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Karena proteksi sempurna, kuasa darah dan bilur-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, para pengurus, mentor, dan kepala keluarga imam, silahkan moleskan minyak kepada seluruh anggota keluarga yang ikut beribadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Terima kasih Tuhan. Kau baik Yesus. Badai topan dunia,
Tuhan Yesus memberkati. Saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku percaya, ku pasti. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan sediakan. Ku pasti kan dapatkan semua yang Tuhan janjikan. Ku percaya akan terjadi berlipat gandaan ku alami. Ku memuji Engkau dengan senang hati. Tak pernah ku ragu, tak pernah ku bimbang. Ku percaya lakukan firman. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu Segala puji syukur pengagungan kami naikkan hanya bagimu ya Tuhan. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dalam ibadah kami ini, sehingga boleh berjalan dari awal sampai pada akhirnya. Kami juga bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi rema dan bisa kami lakukan di setiap aspek kehidupan kami. Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau pakai dia lebih heran lagi ya Tuhan. Biarlah melalui pelayanannya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bertobat kepadamu ya Bapa. Bahkan banyak jiwa-jiwa yang terberkati. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah lawatan Tuhan terjadi atas bangsa kami. Biarlah Engkau memulihkan bangsa kami, sembuhkanlah bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, dari presiden, wakil presiden, jajaran menterinya, sampai dengan ke tingkat daerah ya Bapa. Biarlah perlindungan Tuhan, jamahan Tuhan terjadi atas pemimpin bangsa kami. Biarlah hikmat haripat-Mu turun atas pemimpin bangsa kami. Dan kami juga berdoa untuk para keamanan yang ada di bangsa kami ini. Tuhan, tolonglah Engkau berikan kekuatan kesehatan bagi mereka, supaya mereka boleh menjaga keamanan di bangsa kami ini. Dan kami juga berdoa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi. Tuhan jamah, Tuhan berkati, bahkan para hamba-hamba Tuhan, Tuhan yang memberkati. Dan kami berdoa secara khusus untuk gereja kami, GB Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Biarlah jamahan lawatan Tuhan terjadi terus atas gereja kami. Engkau yang memberkati gereja kami, dan apa yang menjadi kerinduan kami dalam tahun ini, bahwa kami percaya mujizat penuaian masih terjadi, penuaian jiwa yang berlaksa, penuaian berkat yang berkelimpahan.
Sehingga dalam tahun ini Tuhan mampukan kami untuk membelikan sebidang tanah untuk kami dirikan rumah ibadah yang luas dan permanen, gedung serbaguna, mobil jemputan bagi jemaat, sarana-prasarana untuk keperluan ibadah, dan jadikan kami menjadi berkat-Mu sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan. Kami percaya Engkau sanggup melakukannya bagi kami, karena bagimu tiada yang mustahil, tiada yang tak mungkin. Berkat bangsa-bangsa, berkat raja-raja, berkat orang-orang fasik Engkau sanggup perintahkan menjadi saluran berkat-Mu atas gereja kami. Engkau juga memberkati para hamba-hamba-Mu, pelayan-pelayan-Mu yang melayani di gereja ini ya Bapak. Mulai dari Bapak Gembala, Bu Pastoral, pengurus, komisi, bahkan pengerja. Kau berikan kami kuat, sehat terus. Biarlah melalui hidup kami boleh menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Dan kalau kami punya rencana ya Tuhan, untuk membuka pos-pos PI di Nusantara ini ya Tuhan, biarlah Tuhan yang memperlengkapi kami. Bahkan setiap sarana prasarana, semua Tuhan, bahkan apa yang kami butuhkan, Tuhan perlengkapi Bapak. Dan kami membuka sebentar lagi pos PI di Bogor Selatan. Tuhan, biarlah Engkau menjamah hamba-Mu pengembalaan di sana ya Tuhan. Biarlah melalui pengembalaannya Bapak, banyak jiwa yang dimenangkan di Bogor Selatan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan kami juga berdoa untuk di BSI yang digembalakan oleh hamba-Mu bersama istrinya. Tuhan, tolong juga Engkau memperlengkapi bahkan sarana prasarana, bahkan setiap apapun yang kami perlukan, Tuhan perlengkapi. Dan biarlah melalui pembukaan pos PI di BSI banyak jiwa-jiwa yang datang beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Bila seruan doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah-rumah, mari kita berdiri. Marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita bersyukur kita di akhir atau di penghujung ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan akhiri dengan doa berkat, arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian mulai hari ini bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, 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 haleluya. Sama-sama kita katakan amin.